Chapter 2. Pada chapter 2 kita bahas tentang HTML5. Di sini saya hanya mereview karena Anda sudah belajar di untuk web design dan pemrograman web, otomatis Anda sudah tahu tentang HTML dan penggunaannya. Oke? HTML merupakan komponen utama yang wajib dipelajari bagi calon programmer. Istilahnya ini basicnya. HTML adalah sebuah pertanda atau tag markup yang merupakan struktur komponen baku di dalam pemrograman web. HTML sebenarnya dirancang berdasarkan pada konsep markup yang dikenal dengan SGML, Standard Generation Markup Language. Jadi istilahnya ini komponen utama dalam kita untuk membuat sebuah aplikasi dalam pemrograman web. Terus di native juga merupakan komponen utama untuk hybrid ya, untuk pengembangan aplikasinya. Oke, di HTML itu terdapat struktur dasarnya. Oke, setelah Anda memahami tentang apa itu elemen-elemen HTML, selanjutnya menggabungkan menjadi satu di dalam dokumen. Contohnya ini merupakan kode utama dalam pembuatan HTML. Jadi di sini istilahnya untuk deklarasi dari tipe dokumen. Di HTML itu dimulai dengan tulisan HTML, diakhiri dengan garing HTML. Ini dikenal dengan elemen utama karena semua elemen itu berada di dalamnya untuk pengembangan HTML. Terus selanjutnya itu ada head ya. Dimulai seperti ini dan diakhiri seperti ini. Ini elemen berfungsi untuk memasukkan konten yang tidak ingin ditampilkan. Jadi konten tersebut dapat berupa keyword, deskripsi, CSS, dan lain-lainnya. Ini contohnya. Untuk headnya, istilahnya headernya, judulnya. Terus selanjutnya ada meta charger. Ini berfungsi untuk memberitahu browser mengenai pengkodian karakter yang sesuai dengan ketentuan UTF-8. Jadi ini sesuai dengan standar. Mengenai UTF Anda bisa searching di Google apa itu ya. Selanjutnya ada title. Merupakan judul dari halaman website yang muncul pada bagian untuk tab browsernya seperti ini. Jadi kalau kita mau menulis judul nanti di Mozilla atasnya itu kita buat title. Page title, ini judulnya kita beri nama page title. Terus ada body. Body itu isinya. Jadi di body berisi konten yang ditampilkan pada browser ketika pengunjung mengakses halaman tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi di sini ada ini untuk utamanya ada HTML, head title untuk judulnya contohnya page title. Terus bodinya itu untuk my first heading dan my first paragraph. Ini struktur dasar yang wajib ada di untuk HTML. Selanjutnya tag ya. Tag paling awal dari contoh HTML di atas adalah DTD atau doc type DTD atau singkatan disebut dengan dokumen type declaration. Ini berfungsi untuk memberitahu kepada web browser bahwa dokumen yang akan diproses itu adalah HTML. Jadi DTD itu memiliki banyak versi tergantung kepada versi HTML yang digunakan. Contohnya di atas ini saya menggunakan versi HTML5. Oke. Sebelum HTML5, DTD terdiri dari teks panjang yang hampir mustahil dihafal. Oke. Terus jika kita bisa menuliskan DTD di browser akan tetap menampilkan dan memproses halaman web kita seperti tidak terjadi apa-apa.
Namun browser sebenarnya menjalankan halaman HTML tersebut pada mode khusus disebut dengan quick mode. Jadi istilahnya itu kalau bisa sih ada ya untuk XML-nya. Oke, selanjutnya paragraf di HTML itu kita penulisannya untuk definisikan sebuah paragraf. Paragraf selalu dimulai dari baris baru dan browser secara otomatis menambahkan beberapa spasi sebelum dan sesudah paragraf. Contohnya P ini untuk paragraf. Selanjutnya ada HTML image. Ini image ditandai teksnya itu IMG untuk HTML-nya. Jadi digunakan untuk menyematkan gambar di halaman web Anda. Gambar tidak secara teknis dimasukkan ke dalam halaman web, gambar ditautkan di halaman web untuk IMG-nya. Jadi membuat ruang penahanan untuk gambar itu direferensikan. Contohnya ini ya, ini untuk image-nya. Jadi ini namanya image-nya itu A. Oke, ini mobile apps, ini ukurannya. Selanjutnya ini HTML untuk form control. Ada berbagai jenis kontrol formulir yang Anda gunakan untuk menggunakan formulir HTML. Contohnya text input control, checkbox control, radio box control, select box control, untuk file select box, hidden control, klik label button, dan submit reset button. Ini contohnya bagaimana kita membuat form. Contohnya di body ini form ya, ada ini untuk user ID dan password. Oke, ini basic, jadi otomatis Anda sudah bisa ya. Di sini saya hanya mereview, istilahnya mengingat untuk selanjutnya kita di hybrid programming. Terus di HTML itu ada layout elemen. Jadi HTML itu memiliki beberapa elemen semantik yang menentukan berbagai bagian halaman web. Contohnya bagaimana kita membuat headernya, untuk nav-nya, terus sectionnya, posisinya, terus footernya. Ini salah satu bagaimana untuk membuat tampilan yang bagus sesuai dengan keinginan kita, terdapat UI UX-nya. Ini contoh sederhananya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang HTML canvas grafik ya, bagaimana istilahnya kita menggunakan grafiknya. Oke, bagaimana istilah kita menggambarkan kanvasnya itu bisa melalui JavaScript. Di kanvas hanya wadah untuk grafiknya, jadi kita harus menggunakan untuk JavaScript-nya untuk grafik, jadi untuk penggabungannya. Ini contoh wadahnya. Oke. Kanvas ini seperti ini untuk penulisannya. Contohnya kanvas, ADM kanvas, terus berapa ukuran panjang kali lebarnya, stylenya apa. Oke, ini contohnya penggunaan kanvas grafik di HTML. Selanjutnya ini bagaimana kita menambahkan link YouTube. Oke, ini salah satunya kita bisa tambahkan ya, seperti ini. Bagaimana sih kita untuk menambahkan? Jadi kita menggunakan iframe. Oke, untuk kotak frame-nya ini contoh sederhananya. Oke, di sini saya hanya mereview atau merefresh. Oke, kalau Anda lupa, silakan Anda bisa baca-baca lagi ya. Thank you for watching.